Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai harga normal. Apa sih kok itu harga normal? Harga normal itu adalah dalam setiap barang dalam dunia ini, setiap barang itu ada harga marketnya ya. Mungkin lebih tepatnya harga market kali ya. Saya bilang ya, harga marketnya. Jadi kadang-kadang kita sering sekali melihat terjadi banyak penipuan. Misalnya penipuan, oh awalnya tuh dikasih suruh ngeklik video komen, suruh ngeklik video 3 kali dikasih 40.000. Wah, nanti awal-awalnya dikasih dan ujung-ujungnya kita harus setor 100.000 untuk ikut grup, ikut segala macam. Nah, itu adalah penipuan. Kenapa sih orang biasanya tuh kalau yang udah melek matematika itu tidak bisa tertipu? Bukan nggak bisa ya, penipuan itu semakin canggih. Kadang-kadang saya juga masih sering hampir ketipu. Kadang-kadang mungkin 1 kali 2 kali juga mungkin bisa saja saya juga ikut ketipu. Tapi intinya adalah dalam dunia ini semua itu ada yang namanya market price, ya kan? Kita harus menyaring dengan logika kita. Mungkin nggak sih saya duduk di rumah ngeklik 3 kali, cuma ngeklik gitu doang dapat 40.000. Kalau beneran itu sepertinya ada, ya pasti orang itu nggak akan sibuk-sibuk nyari orang nggak kenal lah. Tetangganya, tetehnya semua juga pasti rebutan. Bayangkan cuma nonton video 4 kali klik dapat 30.000. Dan ini kan harusnya orang yang bisa ngitung, ini harusnya sudah, wah ini lampu merah ini. It's too good to be true. Pasti ada udang di balik bakwan, ya kan? Nah, jadi inilah juga namanya harga normal itu dalam setiap barang, setiap produk itu ada yang namanya harga normal. Jadi kamu misalnya gini, kalau misalnya kita belanja di marketplace ya, nasi goreng aja. Nasi goreng biasanya harganya berapa sih? Tergantung. Kalau gerobakan mungkin antara kisaran dari 12.000, 10.000 sampai 15.000. Kalau ada orang jualan nasi goreng 3.000, apakah kamu akan bilang murah? Saya nggak akan bilang itu murah, saya bilang itu mencurigakan. Kenapa? Di bawah harga. Karena saya sebagai orang yang orang yang mempelajari bisnis, saya tuh mikir langsung gimana caranya orang jual 3.000 itu bisa untung, apalagi tempatnya mungkin bagus. Nah, saya pasti akan berpikir, oke, what's the catch? What's the catch itu istilahnya, oke, udangnya apa nih di balik bakwannya, ya kan? Nggak mungkin kan orang jual 3.000 dan bisa, di bayangan saya mungkin bisa enak banget. Mungkin nasi gorengnya sangat-sangat basic, rudimentary, masaknya juga secara massal segala macam is oke. Tapi kalau misalkan ada orang jual mobil, misalnya jual mobil tahun 2017 dia jual 50 juta, kita kan otak kita tuh udah harus langsung bang 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 gitu. Alarm, what happened? Nggak mungkin kan mobil ini dijual 50 juta. Apa? Oh ternyata tanpa STNK. Ya saya nggak bahas itu ya, tapi intinya adalah apapun yang kita lakukan itu biasanya tuh ada semacam market price-nya gitu. Sama juga misalnya kita sekarang kita pergi mijit refleksi. 1 jam cuma 5.000. Kamu curiga nggak? Kalau saya curiga. Kalau 5.000 ya mungkin gampang ya, kita langsung nggak percaya gitu. Mungkin penipuan, mungkin perampokan. Kamu kesana bukan dipijit tapi cuma dirampok, saya juga nggak tahu ya. Tapi istilahnya gitu loh. Jadi kadang-kadang saya kalau melihat ditawarin apa gitu ya, bukannya saya skeptis, bukannya saya orangnya tidak optimis, bukannya gimana, tapi justru karena saya realis, saya langsung melihat ini tuh nggak mungkin. Harga segini dengan tawaran segini semuanya penipuan gitu loh. Apalagi misalnya yang baru-baru lama ini sih, jadi modus penipuan tuh macam-macam. Mendatangkan tenaga ahli, dokter ahli dari Singapura untuk tes darah gratis loh. Bayangkan ya, mereka sewa satu gedung hotel tuh sewa berapa duit sih? Paling 30, 20, 50 juta, ada makan siang, ada snack, ada panitia, ada si dokter tadi dari Singapura datang kemari untuk ngoceh. Nah, apa yang terjadi ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah kamu ke sana dijampi-jampi ya dengan seminar. Wah, ditakut-takutin darah kamu begini. Nanti ujungnya dijual, wah produk mahal selama sebesar 10 juta, 15 juta. Padahal produk itu kalau beli dari tempatnya langsung mungkin cuma 300.000. Saya sedikit cerita aja ya, karena ini sudah lewat, kita bisa menganalisa. Kamu tahu kan yang suka beli piringan-piringan itu yang katanya harganya 15 juta, 20 juta, 50 juta, sekarang cuma 100.000, 50.000 dibeli. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi yang mereka jual ini bukannya bagi-bagi pengetahuan gratis, bukannya kebaikan, tapi penipuan sebenarnya. Penipuan.
Tapi kok kan kita diberikan pengetahuan gratis kan nggak salah. Iya kalau pengetahuannya benar, tapi kalau pengetahuannya kayak gini, kamu nggak sakit dibilang sakit, kamu nggak sakit harusnya kamu benar-benar cek ke dokter asli, cek ke lab asli kalau memang kamu sakit. Sekarang cuma ditakut-takuti suruh pakai mainan dokter-dokteran, itu cek plasma darah lah, cek sel darah lah, apalah segala macam, suruh bayar 15 juta. Menurut kamu itu berguna nggak? Menurut saya sih nggak berguna. Nah itulah kenapa sebabnya kita harus jeli, kita harus menggunakan, wait, what's the market price sih kayak gitu loh. Sebenarnya bukan market price ya, tapi modal mereka berapa sih, bagaimana mereka bisa mendatangkan seorang dokter ahli, katanya dokter ahli dari Singapura. Bayangin coba datengin dokter, jangankan datengin dokter ya, datengin tukang sunat aja harus bayar, datengin tukang sampah suruh ngambil sampah kita aja tuh harus bayar loh per bulan. Ada yang namanya iuran sampah. Nah bagaimana ceritanya mereka bisa melakukan ini semua dan gratis ya kan. Nah harusnya kalau kita mendengar kata gratis, saya itu langsung pasang barrier, it's wait, nanti dulu gitu loh, lu jangan main gratis sama gue gitu loh. Pas catch, sekali lagi ini gratis, ada udang di balik batu kan nih. Jangan cuma modal-modal nanti gratis tahu-tahu ujungnya kita dibego ini. Tapi kan denger dulu gak ada salahnya. Salah, kamu jangan main-main sama gini ya. Kalau orang seperti saya yang udah melek bisnis, bukan bilang saya hebat, tapi minimal saya udah ngalamin yang kayak gini udah banyak ya. Itu aja saya masih sering terbuai dan ketipu loh. Apalagi yang awam, yang istilahnya dikasih video editan juga percaya gitu kan. Nah jadi oleh sebab itu kita kadang-kadang kita harus melatih diri kita gitu. Oke, kalau saya masuk restoran, oke, modal mereka berapa sih, cost turnover mereka berapa sih, mereka nggak mungkin jual barang sampai 5.000 sampai segala macam kan. Saya lihat harganya udah memang bener gitu loh, wajar. Ada harga, ada barang. Jadi sekali lagi video saya kali ini ya, untuk mengingatkan aja gitu loh, kalau melihat sesuatu hal itu harus realistis, harus wajar juga, jangan mentang-mentang murah, wah kita sikat, kita langsung percaya, kita beli. Karena sekali lagi gitu loh, banyak zaman sekarang penipuan makin marak ya. Jadi kalau bahkan kadang-kadang yang penipu ahli itu mereka udah nggak banding murah, mereka justru jual di harga mahal, sekalian nipu-nipu sekalian. Oke, nah terima kasih aja, makanan saya udah mau datang, saya mau makan dulu. Nanti kalau udah makan saya bikin video lagi yang lain. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, ya tolong di like dan subscribe, dan tolong juga ya mungkin bagikan sama saudara-saudara kalian yang masih suka percaya dengan yang ajaib-ajaib begini. Oke, terima kasih.